Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita bersyukur berada di hari yang ke-24 di bulan Maret ini. Semua ini terjadi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Patut kita mensyukuri bahwa kita tetap menghirup udara segar, kita tetap bernafas. Semua itu adalah berkat dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan membaca dari kitab Amsal, pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 berkata, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini memberikan kekuatan bagi kita, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah diselamatkan dari kesukaran. Kita patut berbangga memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa, berdaulat dalam setiap kehidupan kita, yang senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kita, sehingga kita boleh sampai di hari ini. Kita harus akui dan kita harus mengimani bahwa pertolongan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Diselamatkan dari kesukaran artinya kita ditolong oleh Tuhan untuk kita terhindar dari berbagai hal yang dapat membuat kehidupan kita terpuruk. Kita boleh mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan oleh karena pertolongan dan anugerah-Nya yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan menarik bagi kita adalah, mengapa kita diselamatkan dari kesukaran? Sebenarnya ini adalah berita baik bagi kita, berita baik bagi orang yang percaya, bagi kita sebagai milik Kristus, sebagai umat-Nya, karena kita mengalami keselamatan atau kita dihindarkan oleh Tuhan dari kesukaran. Sekali lagi menjadi pertanyaan, mengapa kita diselamatkan dari kesukaran? Yang pertama, saudaraku, saya pelajari alasan yang pertama, mengapa kita diselamatkan dari kesukaran. Yaitu yang pertama, karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan, maka Tuhan sungguh mengasihi kehidupan kita. Bagaimanapun latar belakang keberadaan hidup kita, Tuhan tetap mengasihi, bahkan melindungi kehidupan kita, sehingga hidup kita hari demi hari selalu berkualitas di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menghentar untuk kita setiap hari dipelihara, ditolong, dilindungi dalam kasih-Nya. Ini memberi isyarat bagi kita. Tuhan selalu bertanggung jawab. Dia selalu dan senantiasa menolong perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya menjadi penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar, begitu nyata, begitu mulia dalam perjalanan orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu bersyukurlah saudaraku,
imani, tangkap firman ini menjadi berkat dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan lepaskan kita, akan selamatkan kita dari segala kesukaran. Apapun sedang kita hadapi, apapun yang kita alami, baik itu pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, yakin firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kesukaran. Mengapa demikian? Karena kita berharga dan mulia di hadapannya. Sebab itu, jika kita hari-hari ini mengalami pergumulan dan masalah yang kita tidak mampu mengatasinya, menurut kekuatan kita, kita tidak sanggup. Saya pagi hari ini ada berita baik buat saudaraku, bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan akan menyelamatkan kita dari kesukaran. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran? Oleh karena kita adalah umat ciptaannya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan adalah umat yang termulia. Dan Tuhan bertanggung jawab atas buatan tangannya, atas kuasanya dalam setiap kehidupan kita dinyatakan. Dan itulah sebabnya apapun yang kita hadapi, kita mengimani bahwa Tuhan akan menolong, menyertai, memberkati, sehingga dimanapun kita berada, pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu perlu kita mengimani, saudaraku, bahwa meskipun kita mengalami tantangan kehidupan, kesukaran hidup, baik itu penyakit, baik itu sedang bergumul dengan COVID-19, pandemi COVID-19, tetapi kita tetap diluputkan oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Karena itu, mari kita senantiasa mengevaluasi, mengoreksi diri kita setiap hari, agar hidup kita biarlah berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga kehidupan kita hari demi hari, karakter kita disempurnakan oleh Tuhan. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan tak pernah bertepi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi imani, saudaraku, apapun kesukaran yang sedang kita hadapi, apapun kesukaran yang sedang kita temui, janji Tuhan ini ya dan amin. Dia sudah berjanji menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kesukaran yang sedang dan sementara kita hadapi. Yang ketiga, mengapa kita diselamatkan dari kesukaran? Alasan yang ketiga adalah kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, maka keberadaan hidup kita sungguh-sungguh diproteksi oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami pergumulan, masalah kehidupan, tantangan, kesukaran-kesukaran hidup, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Dia akan menolong, dia akan membela hidup kita. Mengapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, mengapa Tuhan menolong? Mengapa Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran? Karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan sangat mengasihani kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Milik kepunyaannya. Itulah sebabnya syukuri, saudaraku.
sehingga ini sungguh sangat terbukti dalam hidup kita. Karena itu, bila hari-hari ini kita sedang terkungkung, kita sedang berada dalam cengkeraman pergumulan, rasanya sulit kita terlepas. Sekali lagi, imani firman ini, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesukaran yang sedang terjadi. Yakini, percayalah, dan kita betul-betul bersyukur karena janji Tuhan, ya dan amin, dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, mari kita sekalian sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran hidup yang sedang terjadi. Dengan kata lain, mari kita meyakini, mengimani, dan mempercayai. Meskipun kita saat ini sedang bergumul, tetapi yakinlah bahwa kita akan ditolong, dilepaskan, dibebaskan, bahkan diselamatkan dari kesukaran yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita, memberkati kita, agar kita tidak cemas, tidak takut, tidak gelisah, tidak bimbang, tetapi kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan, penolong yang sejati, Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Terima kasih saudaraku, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyelamatkan umat-Mu, orang yang percaya, orang yang benar, umat pilihan, umat kesayangan, ciptaan-Mu, milik-Mu, dari segala kesukaran. Kesukaran hidup, pergumulan, tantangan kehidupan yang sedang terjadi. Biarlah Tuhan Yesus, kami tetap ada dalam genggaman kasih sayang tangan Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang saat ini sedang bergumul, sehingga mereka berada dalam kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan, ketidaktenangan sedang terjadi. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini menguatkan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan menolong mereka, agar mereka meyakini bahwa janji Tuhan ini menyelamatkan orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, diselamatkan dari kesukaran. Kami bersyukur karena Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Biarlah saudara-saudaraku saat ini yang sedang dalam pergumulan pandemi COVID-19, mungkin ada yang sedang mengalami proses isolasi mandiri. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan kami yakin janji firman-Mu ketika mereka menonton, ketika mereka menyaksikan program acara ini, ada kemuliaan Tuhan terjadi, ada kuasa-Mu dinyatakan buat setiap orang yang sedang berada dalam proses pemulihan. Bahkan yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, maupun di rumah masing-masing. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan melepaskan mereka sesuai dengan janji firman-Mu dari kesukaran yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami berdoa bersyukur di dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat pagi.
biarlah kita tetap segar, tetap tenang, tetap fokus, tetap semangat, tetap termotivasi, tetap sehat, karena kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.